Oke. Nah, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu CGP hebat. Salam bahagia buat kita semua. Merjuah-juah, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, semalam kita sudah mulai tentang mulai dari diri, dan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu eksplorasi konsep, yaitu modul 1.1. Itu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD, yaitu waktunya 2JP. Nah, inilah apa kita, PPT kita. Kemudian lanjut Bu. Era. Ini Pak. Ya, yang kedua, bagian slide kedua. Ini? Oh, enggak muncul ya? Ini udah slide kedua, Pak. Yang identitas modul. Slide kedua, Bu. Ini kan, Pak? Tapi di layar belum kelihatan. Di layar belum kelihatan? Belum. Di layar masih yang sama, Bu. Oke, ini sudah. Sudah Bapak Ibu? Belum ada? Fasilitator ya belum ada deh. Sudah kelihatan itu, Pak. Saya belum ya. Nah, itulah agenda kita yang apa, kemudian nanti ada pembukaan ya. Di situ pembukaan. Nah, di sini kita kan baru pertama nih Zoom. Nah, ya kan? Jadi sebelum kita lanjut, alangkah bagusnya kita perkenalan dulu. Ya, boleh Bapak Ibu bisa buka kameranya. Siapa Bapak Ibu? Halo? Iya Pak, udah Pak. Oke, nah. Udah dibuka kameranya semua? Sudah, Pak. Iya. Tapi ada juga yang belum ini. Ada Maradenta Sembiring, ada Herlina Nenggolan, kemudian Priska Borusimanjunta, iya kan? Iya, Pak. Terus ada Bu Cornelia Sitompul, kemudian Pak Maradenta Sembiring. Ada Pak. Ya kan? Ini hadir semua. Cuman yang PP hadir juga, Ibu PP. Nggak ada ya? Belum masuk, Pak. Belum masuk ya. Semalam ada juga yang belum belum bisa masuk ke LMS ya. Dan CGP sudah masuk semua. Cuma Bu Lerina itu si Hombing belum bisa. Nah, di sini saya ingin tolong di mute dulu Bapak Ibu. Tolong di mute dulu, ya, biar kita apa. Nah, kita perkenalan dulu. Mohon Bu di share yang poin itu, yang hijau itu di slide-nya. Bisa, Bu Tera. Halo Bu Tera. Bu Tera. Iya Pak, ini. Yang hijau ini Pak. Ada? Kok nggak muncul? Yang hijau? Iya, kok nggak muncul ya? Bapak Ibu gimana? Yang hijau? Udah Pak, udah keluar fotonya itu Pak. Iya, Bapak, nama Bapak SDN 23 Panai Tengah, Labuhan Batu. Ya, di atas nama Heri Arif Daulay, saya mengajar di SD 23 Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Nah, saya di SD.
Sebenarnya kalau dilihat lebih hebat Bapak dan Ibu semua ya kan. Nah, di sini kan kita perkenalan dulu ya, itu sudah saya kenalkan tadi. Nah, sebelum kita saya pun ingin perkenalan dari Bapak dan Ibu dulu lah. Nama, asalnya dari mana kan gitu, dan di unit mana. Biar kita saling kenal, selama ini kan kita di WA aja. Bisa dulu siapa yang ingin memperkenalkan namanya dulu? Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Bu Ernita, Bu Tarigan. Oke. Silakan Bu. Halo Bu Ernita. Belum masih unmute. Baik. Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama dulu, selamat sore buat kita semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat-sehat. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Eka Brutarigan, mengajar di instansi SMK Negeri 1 Merdeka Kabupaten Karo. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada yang lain? Silakan Pak Maradenta dulu. Saya pikir semalam perempuan semua kita ini. Silakan Pak Maradenta. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Maradenta Sembiring. Instansi atau tempat bekerja di SMA Negeri 1 Barus Jahe, Kabupaten Karo, membawakan mata pelajaran geografi. Kita tinggal di Kaban Jahe. Demikian Pak. Ya, lanjut. Siapa lagi? Ibu Herlina Nainggolan, silakan Bu. Baik, selamat sore untuk kita semua. Nama saya Herlina Nainggolan. Saya tinggal di Kaban Jahe. Instansi saya mengajar itu di SMA Negeri 1 Tiga Pandah, Kabupaten Karo. Terima kasih Pak. Ya. Siapa lagi yang mau Bu? Semua? Itu Bu Herlina, ada Pak Maradenta, ada Bu Ernita. Lanjut Bu Tera dulu. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Tera Raja Gugu. Saya guru SMK Negeri 1 Brastagi, Kabupaten Karo. Kebetulan saya juga membawa mapel perhotelan di SMK Negeri 1 Brastagi. Terima kasih. Ya, ada lagi lanjut. Yang lain? Saya Pak. Novianti Nasution. Nah, Iya, ada Pak. juga Nasution di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Novianti Nasution. Saya bertugas di SDN Negeri 040484 Payung, Kabupaten Karo. Saya aslinya Pak orang Kabupaten Deli Serdang. Karena penempatan PNS saya di Kabupaten Karo, saya jadi mandah Pak ke Kabupaten Karo. Salam kenal Bapak Ibu. Ya. Lanjut, siapa lagi Bapak Ibu memberikan perkenalan biar saling kita kenal kan gitu kan bukan? Ada lagi Ibu Cornelia Sitompul. Silakan Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Saya Cornelia Sitompul. Saya mengajar instansi tempat saya mengajar di SMP 1 Atap 2 Merek. Saya mengampu pelajaran PKN. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Yang lain? Silakan Bapak Ibu. Udah habis? Oke, nama saya Priska Bersemanjunta. Saya mengajar di SD Negeri 043 942 Ambal Petarung, Kecamatan Lobaleng. Dari Kabanjai sekitar kurang lebih 4 jam gitu. Jauh ya. Oke. Ada lagi? Ya, Kita ada 10 orang ya. Iya Pak, selamat sore. Perkenalkan
Nama saya Fitri Yohana Purba, saya dari unit SD 043941 Lokapur, Kecamatan Tiga Pinanga. Salam menjua-jua, salam Sitandan, salam kenal buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi? Habis ya? Saya Pak. Oh, Bu Eka ya? Ya Pak, maaf baru bergabung, laptop saya tadi lagi bermasalah. Iya. Silakan. Baik. Ya. Perkenalkan, nama saya Eka Risti Flora, Bru Sinabariba. Unit kerja saya di SMP Negeri 2 Lobaleng. Saya mengampu mata pelajaran prakarya. Oh. Habis? Ada lagi? Ini Bu Senari mau masuk loh Pak. Apa ada bergabung Pak? Bu Senari apa tadi? Dia di grup Senari. Senari tapi sudah bergabung tadi, keluar lagi. Ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu tadi sudah perkenalan kita. Jadi saya bacakan dulu tujuan hari ini kita, yaitu tadi sudah kita perkenalan diri. Nah, sekarang karena slide-nya pun belum bisa ya Bu ya. Coba Bu lanjut slide-nya, Bu Tera. Ibu Tera. Halo? Kalau kami di sini nampak Pak, Bapak Ibu yang lain gimana? Nampak Pak. Nampak Bu. Kayaknya ini Bapak yang belum nampak ya. Berarti saya ya, kenapa bilang? Oke, kita lanjut. Jadi skenario kita ya, pembelajaran yang pertama itu pembukaan, sudah kita apa tadi. Kemudian kita nanti ada refleksi kritis, yaitu setiap CGP menyampaikan, memberi perspektif kritis tentang pemikiran KHD. Ya, kemudian kita nanti di situ tanya jawab, saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP. Bapak Ibu, mohon di mute ya apanya, biar kita sistem diskusinya lancar. Terima kasih Bapak Ibu. Pak, izin Pak, yang ini tadi gak usah lagi saya share Pak, biar saya keluar. Ya, di-share aja sebenarnya, cuman nggak bisa saya lihat ya Bu ya. Gitu ya. Kalau nggak Bapak bilang aja situ slide 2, slide 3, slide 4, Ya, ada 5 slide, 6 ya, 6 slide di sini. Yes, di slide 6 Bu, coba Bu. 6, sebentar ya Pak. Ya. Oke, di slide 6 itu inilah tujuan pembelajaran kita. Peserta CGP mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemahaman pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, kemudian di skenario pembelajaran di slide 7, Bu Tera. Ada slide 7. Sudah? Sudah Pak. Oke. Nah, ini juga skenario pembelajaran, ada pembukaan, sudah saya sebutkan tadi, kemudian nanti kita ada refleksi, yaitu fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Kemudian refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur Padlet. Ini kita masing-masing nanti di pemahaman elaborasi. Kemudian ada penutup. Nah, di slide 8, coba dulu kesepakatan kita belajar. Udah? Udah Pak, nah, kesepakatan belajar. Ya, di situ seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, jadi kita nanti berpendapat dari yang 10 orang ini ya. Kemudian 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian 4, berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian yang 5, berpartisipasi penuh. Dan 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi kita ini nggak usah apa kali Bapak Ibu. Cuman tadi kesalahan teknis, ya jaringan di saya pun dan laptop saya pun bermasalah. Jadi saya mohon izin tadi Bapak Ibu agak ya.
Jadi kita di sini perasaan gembira aja. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, kemudian di slide 12 itu, sinilah kita tadi tanda tanya jawab, ya kan? Kemudian ini juga. Nah, kita kembali ke Slide berapa, Pak? slide yang pembukaan tadi. Pembukaan tadi di slide 4. Slide 4. Bisa, Bu Tera? Udah, Pak. Oke. Nah, Pembukaan. tadi sudah kita perkenalan diri, ya kan? Udah. Nah, jadi setelah perkenalan diri kita main permainan dulu. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, Bisa. jadi semua kita bermain dulu. Sini sesuai kesepakatan kelas kita tadi Bapak Ibu. Sebelum kita kemari, di kesepakatan kelas itu ada kira-kira yang mau ditambahi, mau dikurangi lagi. Di slide berikutnya tadi. Selain kita berbicara yang sopan, kita harus gembira. Ada nggak kira-kira yang mau kita tambahi kesepakatan kelas kita ini? Ice breaking. Ya, itu nanti kan maksudnya pasti tuh. Apakah kita buat lagi ice breakingnya di poin-poin kesepakatan itu? Di slide 8 itu Bu Tera. Slide 8. Ya. Kira-kira ada nggak kita tambahi di situ? Tadi Ibu apa tadi yang ngomong ice breaking katanya kan? Di situ kita masukkan dari sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bisa Pak, di poin 6 itu, Pak. Iya. Jadi kita saling berpendapat, misalnya ketika nanti kawan berbicara, ya kan, mohon kepada Ibu dan Bapak yang lain agar di-mute gitu. Jadi kita saling menghargai apa yang nanti pendapat dari orang lain gitu. Kemudian seluruh peserta, adakah kira-kira penambahan ini? Kalau nggak ada, biar kita lanjut, kita setuju bahwasanya inilah kesepakatan kita belajar. Bisa Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide 4 tadi di pembukaan itu. Ya kan? Nah, kita kan sudah kenalan. Kita bermain dulu. Tanya kabar dan berbagi pengalaman. Ya kan Bapak Ibu kan? Jadi tadi kan kita hanya pengenalan. Jadi nanti setelah kita pengenalan, kita akan memperkenalkan pengalaman kita selama kita mendidik anak-anak. Nah, sebelum itu saya akan memandu kita membuat permainan dulu. Permainannya peta umpet. Boleh Bapak Ibu? Boleh, Pak. Oke. Nah, sekarang coba tutup kameranya semua. Ya. Tutup kameranya semua. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, apabila nanti saya sebutkan, mohon dia buka kamera. Bisa, Bu? Bisa, Pak. Oke.
Nah, sekarang saya mulai. Yang pertama, di antara CGP yang hebat ini, siapa yang suka jalan-jalan? Silakan buka kamera. Udah? Udah, Bu? Udah, Pak. Oke, Bu Tera pertama ya. Jalan-jalan. Ya. Oke, cuma Bu Tera aja ya. 3, Pak. Ini ada Bu Novi, ada Pak Maradenta. Oh ya, dia hobi jalan-jalan ya. Oke. Saya juga, Pak. Oke. Oh, ini Bu Cornel. Saya juga, Iya. saya juga. Kenapa nggak dibuka? Oke. Oh, ini Bu Priska. Oke. Jadi yang hobi jalan-jalan silakan buka kamera ya Bapak Ibu. Ya tadi kan kita udah kesepakatan belajar, kita penting bahagia. Ya Bapak Ibu kan? Nah, oke, tutup kembali kameranya. Yang kedua, siapa yang hobi trekking atau mendaki gunung? Silakan buka kamera. Ada Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang suka daki gunung ya? Sakit kaki. Resiko, Pak, resiko. Iya. Tapi daerah Sadar usia, Pak. udah biasa ya Bu ya. Oke. Nah selanjutnya di sini juga saya sebutkan lagi. Kalau nanti saya sebutkan, mohon kameranya dibuka. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Semangat ya. Iya, Pak. Oke. Nah, tadi saya sebutkan siapa yang hobi jalan-jalan, sudah nampak orangnya rame banyak ya. Kemudian yang hobi mendaki sedikit. Nah, sekarang coba siapa yang hobinya warna merah, sukanya warna merah. Yo, silakan. Buka kamera. Ada nggak yang suka warna merah? Ada? Bu Tera juga? Enggak, Pak. Saya nggak buka kamera. Kayaknya nggak ada yang suka yang merah ini, Pak. Nggak ada yang suka ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, terakhir. Ya, ini tahap terakhir. Siapa yang suka buah apel? Silakan buka kamera. Ada? Ada, Pak. Hampir semua ya? Ada, Pak. Ada. Oke. Nah, itu tadi hanya permainan kita untuk membuka biar agak semangat ya, apalagi sore-sore kayak gini kadang mengantuk ya kan. Nah, Iya, Pak. iya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah pengenalan bahkan kita permainan. Nah, sekarang saya minta satu persatu dulu, yaitu kabar dan berbagi pengalaman dulu. Nah, pengalaman yang Bapak alami ketika mendidik seorang anak di sekolahnya. Ayo, siapa yang mau duluan? Bapak Ibu. Pak Maradenta itu. Siapa? Pak Maradenta. Ayo, Bapak Ibu, siapa yang mau berbagi pengalaman? Ayo, karena orang Bapak Ibu sampai kemari luar biasa nih Bu, perjuangannya. Kemari gagal di tahap 1 dan 2. Dan orang Bapak Ibu lah yang luar biasa sampai kemari. Ya, silakan Bu Priska, Bu Simanjuntak. Silakan Bu, beri pengalaman. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ini Pak, CGP Angkatan 11 ini yang kelima kali baru lulus. Yang pertama itu Angkatan keempat, saya gagal di tahap 2. Ya. Angkatan 7 juga di tahap 2. Angkatan 8 juga kalah di tahap 2. Angkatan 10
juga kalah di tahap 2. Baru ini saya lulus di angkatan 11, jadi sudah 5 kali. Makanya saya sangat-sangat, kalau cerita orang, biasanya orang udah malas gitu kan, patah semangat. Kalau saya selagi ada kesempatan, coba saja. Karena ini kan tidak berbayar, hanya pakai paket saja. Jadi artinya semangat, ya mudah-mudahan nanti lulus sampai dapat sertifikatnya ya Pak, dibantu. Oke, itulah pengalaman dari saya. Iya. Oke. Itu aja Bu pengalamannya? Ya, kalau mengajar di kelas ada suka dukanya. Selama ini saya beberapa tahun ini adalah guru kelas 6, jadi kadang anak kelas 6 sudah mulai puber, ada nakal-nakalnya sedikit. Ya, itu juga jadi bumbu-bumbu lah dalam mengajar. Sebagai tantangan saya juga, kalau mereka sudah tamat, kadang kalau jumpa di tengah jalan mereka tetap tegur sapa, berarti mereka masih mengingat saya begitu Pak. Itulah tantangan. Luar biasa ya Bu Priska ya. Mudah-mudahan nanti masuk di CGP ini belajar selama 6 bulan tetap semangat, dapat ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolahnya. Oke, terima kasih Bu Priska Boru Simanjuntak, luar biasa. Ayo, siapa lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pengalamannya? Silakan. Kita di sini diskusi bagaimana tentang pengalaman ya kan di sekolahnya. Ayo, silakan. Siapa lagi yang mau berbagi lah pengalaman? Ada Bapak Ibu? Ya, Bu Cornelia Stompul. Silakan Bu. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Salam kenal buat Bapak fasilitator kami. Ya, sebagai CGP saya memang ini coba kedua kalinya dan saya lulus yang kedua kali. Yang pertama saya gagal di administrasinya Pak, dan ini yang kedua saya lulus. Dan saya mohon juga bantuan dari Fasil dan juga rekan-rekan semuanya untuk bisa menjadi teman dan rekan saya bekerja sama dalam menempuh pendidikan kita di CGP ini. Dan saya mungkin mau share ya tentang pengalaman saya. Mungkin saya sebenarnya masih guru baru lah. Saya bilang di Tanah Karo saya hanya baru 3 tahun di sini karena saya baru penempatan di Tanah Karo ini 3 tahun. Asal saya sebenarnya dari kalau asal tempat tinggal saya sebenarnya dari Tapanuli Selatan atau dari Padang Sidempuan. Saya asal dari Padang Sidempuan, saya merantau ke Tanah Karo dan ditempatkan di sini. Dan memang pengalaman saya pertama sekali di sini yang mungkin saya menyesuaikan pertama sekali untuk di tempat ini, di daerah ini. Apalagi memang saya ditempatkan di daerah di mana pembauran beberapa suku, baik itu suku Karo, baik itu juga suku Simalungun, karena memang kami di daerah perbatasan Merek, dan juga di sini juga ada suku Dairi juga dari Sidikalang, karena kami juga dekat dengan Sidikalang. Jadi daerah kami ini memang terdiri dari banyak suku gitu ya. Jadi mungkin saya pertama sekali di sini yang pertama sekali itu saya pengalamannya bagaimana saya bisa menyesuaikan kepada siswa-siswa saya mengajar di sini di tempat ini dan bisa berbaur dengan mereka di daerah ini. Apalagi saya pendatang dan jaringan ini. Jaringan ya? Iya, karena daerah perbatasan dia. Oh iya. Oke Bu Cornelia, mau nambah lagi? Mau nambahkan lagi Pak Ibu? Halo? Kayaknya putus ya. Oke, kita lanjut. Siapa lagi mau yang berbagi pengalaman? Silakan, Bu Novianti Nasution. Silakan. Ya Pak, terima kasih untuk kesempatannya saya untuk berbagi pengalaman. Alhamdulillah ya Pak, saya mencoba guru penggerak ini baru pertama kali coba dan alhamdulillah lulus. Kebetulan saya baru mencoba Pak, karena saya ini kan LDR Pak dengan keluarga saya di Deli Serdang, saya di Tanah Karo. Jadi karena kebetulan saya pun sudah ada pendidikan kemarin ikut PPG, banyak kali kegiatan saya Pak. Jadi
kebetulan anak saya masih kecil-kecil, masih butuh mamanya gitu kan. Jadi ya negosiasi dulu lah Pak sama suami untuk bisa mendaftar guru penggerak ini. Kalau pengalaman saya mengajar itu ya sama seperti Ibu Cornelia Pak. Karena kami ini kan karena penempatan PNS kami dari tempat daerah kami kan jauh berbeda tradisinya dengan kita di tempat mengajar. Apalagi siswa saya Pak, murid SD ini pada umumnya mereka bahasa ibu, bahasa Karo, sementara saya kan menerangkan bahasa Indonesia. Nah, komunikasi saya dengan siswa itu agak susah lah Pak, tapi saya mulai pelan-pelan belajar sama anak-anak, saya tulis misalnya bahasa Karonya cabai itu apa, karena murid saya mungkin ngerti dia nggak ngerti yang saya ajarkan karena mungkin bahasa kami ini tadi berbeda, mereka lebih bisa bahasa daerahnya. Jadi saya memang Pak kadang minta bantu teman-teman sejawat, tapi lebih sering kepada siswa itu sendiri. Kan ada siswa yang bisa bahasa Indonesia yang baik, dia lemon translate tadi ke bahasa Karo. Jadi saya sering kolaborasi lebih sering sama siswa Pak untuk komunikasi agar bisa gampang anak-anak saya mengerti materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Bu. Iya, tetap semangat ya Ibu ya. Walaupun belum mahir berbahasa Karo, di sini kan ada kita 10 orang, jadi nanti bisa berkolaborasi kita. Ada Pak Maradenta yang mahir dengan bahasa Karonya kan gitu, bisa kita belajar bersama. Saya pun ingin juga belajar bersama bahasa Karo. Oke, terima kasih Bu Novianti Nasution telah berbagi pengalaman. Siapa lagi kira-kira yang mau berbagi pengalaman, baik itu tentang perjalanan JGP atau pengalaman belajar? Silakan Bapak Ibu. Halo? Ada? Halo? Ya, saya Pak. Ya, Fitri Yohana. Ya Pak. Silakan Bu Terima Fitri. kasih atas kesempatannya Pak. Saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya sampai pada jenjang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya sudah mencoba sampai yang keempat kali. Ini yang keempat kali, mulai dari angkatan yang ke-8 kemarin, 8, 9, 10, saya ada kendala. Nah, puji Tuhan, saya di angkatan yang 11 ini, yang katanya terakhir, puji Tuhan saya lulus di sini dan bisa belajar bersama Bapak dan Ibu. Pengalaman saya selama saya mengajar menjadi guru SD, dibilang saya tidak pernah punya cita jadi guru. Nah, pada saat saya kuliah juga keinginan orang tua. Saya kan dulu maunya jadi polisi, tapi karena banyak kendala, akhirnya saya di orang tua jadi guru. Nah, karena yang dulu saya tidak begitu suka dengan guru, setelah saya menjadi seorang guru SD, saya mendapat banyak pengalaman, ternyata menyenangkan bisa menjadi seorang guru SD, di mana meskipun anak-anak itu masih suka bermain, kita juga harus belajar mempelajari karakteristik anak-anak yang berbeda-beda. Terlebih saya di tempat tugaskan di daerah yang beberapa tahun lalu itu masih daerah terpencil, terdalam, tapi saat ini daerah yang tempat saya bekerja sudah dekat dengan kota Tiga Binanganya, daerah Tiga Binanganya. Nah, jadi di sana saya mendapat beberapa pengalaman yang paling lucunya di sana, siswa saya yang tidak banyak seperti les privat jadinya. Jadi kalau ada orang lain yang bertanya, siswanya berapa? Nah, untuk ini siswa saya di situ hanya 4 orang. Ini menjadi tantangan buat saya, bagaimana siswa yang 4 ini bisa lebih bagus daripada siswa yang hanya di kelas itu hanya 10 orang atau lebihnya itu. Hanya itu Pak yang bisa saya ceritakan dulu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Fitri. Tetap semangat ya. Lanjut. Ayo Ibu Eka Risti Flora Sinabariba ya. Silakan Ibu.
Silakan Bu Eka. Masih unmute, Bu. Bu Eka, suaranya. Speakernya di apa dulu, Bu? Bu Eka. Masih di mute itu Bu Eka. Halo Bu Eka. Oke. Maaf, Pak. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit ingin berbagi pengalaman. Saya kemarin memang pernah mencoba CGP di angkatan ke-7, tapi terjadi kesalahan di berkas. Jadi saya tidak lolos karena kesalahan di SK, atau mungkin juga karena selama ketika angkatan 7 saya itu sebagai tenaga honorer, dan sekarang saya posisinya sudah ASN P3K. Jadi saya coba angkatan 11 ini, jadi saya berhasil. Dan saya sedikit cerita tentang pengalaman saya, Pak. Saya kan selama honor sudah ada sekitar hampir 14 tahun, Pak. Ya, jadi iya, saya honornya di SD selama ini. Jadi ketika saya coba P3K angkatan pertama, saya kalah dengan guru yang sertifikasi pertama. Saya juga memang sudah sertifikasi, tapi belum keluar sertifikat saya. Jadi saya kalah. Kemudian sedikit putus asa, ingin berhenti, Pak. Tapi tetap juga semangat. Nah, jadi ketika saya posisinya ditempatkan karena nilai saya sudah memenuhi syarat, saya ditempatkan jauh dari sekolah asal saya karena jurusan saya tidak linear. Saya dipindahkan ke SMP Negeri 2 Lobaleng, Pak. Jadi cukup jauh dari domisili saya, sekitar 3 jam. Dan saya dengan berat hati meninggalkan keluarga, tapi demi tugas tetap saya laksanakan, Pak ya. Sekali seminggu saya harus kembali ke tempat asal saya, bertemu dengan keluarga, dan saya lebih banyak menghabiskan waktu di tempat saya mengajar sekarang. Jadi merupakan tantangan bagi saya, terlebih saya selama ini dari SD beralih ke SMP sedikit terkejut begitu, Pak, karena beda. Dan kebetulan memang di tempat saya itu sekolahnya SMP-nya masih baru, masih berdiri 3 tahun. Sangat masih banyak yang harus dibenahi gitu ya kan, Pak. Jadi saya berharap setelah saya ikut CGP ini banyak yang bisa saya dapatkan di sini dan bisa saya kembangkan di sekolah saya sekarang, Pak. Itulah sedikit pengalaman saya, Pak. Iya. Dari tempatkan memang itulah rezeki kita kan gitu. Tapi kita tetap semangat, apalagi udah masuk CGP. Luar biasa Bapak dan Ibu. Bapak udah saya bilang sekali lagi, Bapak dan Ibu ini orang yang hebat, ya, susah masuk kemari, dan hari ini kita bertatap muka. Saya juga berbagi pengalaman, ya, beserta orang-orang Ibu. Orang-orang Ibu ini hebat, ya. Tetap kita semangat, ya, dimanapun kita tempatkan. Kita orang Bapak Ibu inilah orang-orang yang hebat. Oke, lanjut. Siapa lagi Bapak Ibu? Silakan berbagi. Ayo Bapak Ibu, siapa lagi? Kita ada 10 orang kan? Pak Maradenta, Ernita Borujan. Silakan. Maradenta dulu yuk Pak Maradenta. Oh, Pak Maradenta. Laki-laki paling ganteng ini kan, Bu? Yang Iya ngangkat kan? tangan panon Ernita loh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Kalau berbagi pengalaman, ya saya kira kalau masalah masuk ke CGP ini kita hampir-hampir sama. Saya juga ini ke 3 kali, ya, baru lulus yang ke tahap 11 ini. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa saling berbagi bagaimana kedepannya pembelajaran kita di kelas di sekolah supaya bisa lebih bermakna bagi siswa. Demikian. Kalau berbagi tentang pengajaran di sekolah, ya ini
Kalau saya kebetulan karena di SMA. Kalau kami yang di SMA ini Pak, Ya. apalagi yang guru laki-laki ini kasusnya ya kalian bagi-bagi siswa yang perempuan. Kadang kalau kita sedikit dekat atau memberi perhatian kepada temannya, maka siswa yang lain ya ada seperti ada perasaan tidak menyenangkan bagi mereka sedemikian, Pak. Saya nggak mengerti Gitu. apakah itu merupakan prestasi atau entah apa namanya. Ya, misalnya kemarin di kelas 12, saya selalu masuk kelas itu selalu membuat salam seperti demikian dengan siswa. Di kelas sebelah itu belum saya laksanakan, ya ternyata di kelas sebelah itu Pak Bapak kok pandang bulu terhadap kami. Hebatnya mereka apa? Kok kami dibeda-bedakan demikian. Saya rasa kalau untuk SMA ya mungkin karena masa peralihan juga siswa kita, ya hal-hal yang kecil sepele seperti itu pun kadang ya, bisa menjadi ya mungkin memberikan perhatian lebih lah demikian. Mungkin nanti kita bisa sharing gimana sih sebagusnya menghadapi siswa ini, terutama bagi kami yang di tingkat SMA atau SMK ini. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Maradenta, SMA ya. Iya Pak. Biasa. Iya. Bidang studi apa tadi Pak di SMA? Saya IPS Geografi Pak. Ya? Geografi Pak, Geografi. IPS. Oke. Iya Pak. Iya, makasih Pak Maradenta. Ya, Siap, ini Pak. Pak Maradenta ini CGP kita paling ganteng ini ya kan. Cuma Pak Maradenta kan? Sama gitu Pak. Iya kan, Berdua. perempuan semua kan? Ya, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat kita berkolaborasi. Ya, kita di sini bukan menunjukkan siapa yang hebat, tapi kita kalau bisa, kalau sendiri itu berhasil itu luar biasa, tapi lebih keren ketika semua CGP saya ini berhasil nantinya saling berkolaborasi, dan nanti ketika sudah selesai juga saling berkolaborasi di unit termasuk di Kabupaten Karo untuk lebih maju lagi. Oke, lanjut. Itu tapi Ibu Ernita Boru Tarigan ya. Silakan Bu Ernita Tarigan. Halo Bu Ernita. Pak, baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Berbagi pengalaman mengenai CGP ini juga sama seperti Pak Maradenta tadi. Udah 3 kali mencoba dan baru yang CGP angkatan ke-8 mentoknya di wawancara nggak lulus, CGP angkatan 9 juga nggak lulus, dan puji Tuhan di angkatan 11 ini lulus. Jadi udah bukan hanya sekali mencoba seperti kata Ibu tadi, Ibu siapa tadi ya, harus mencoba terus, tidak putus asa, dan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di sini, sama-sama kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berkolaborasi seperti yang dibilang Pak fasilitator kita. Terus untuk pengalaman mengajar, karena saya mengajar di SMK yang mayoritas siswanya adalah laki-laki, mungkin agak sedikit lebih ini ya, kayak mana dibilang, lebih, kalau sulit dibilang enggak, tapi enak dibilang juga enggak. Apalagi saya gurunya termasuk yang tipe guru yang enggak mudah marah gitu. Jadi kadang siswa itu anggap sepele, apalagi badan saya agak kecil juga Pak. Jadi mungkin kalau siswa STM yang mayoritas laki-laki yang saya lihat, kebiasaannya itu banyak yang ini, mungkin susah diaturnya pada saat mereka suka bermain game di dalam kelas. Mungkin kita bisa berbagi nanti Bapak Ibu yang punya pengalaman sama dengan saya, bagaimana cara mencari solusinya agar siswa yang mayoritas laki-laki ini mengurangi untuk main gamenya. Karena pada saat mengajar pun menjelaskan, kadang siswa yang di belakang
bukan hanya di belakang, yang di tengah pun suka kadang membuka handphonenya pada saat belajar. Mungkin ini yang bisa saya berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yuk, udah habis semua. Sebelum saya sebutkan lagi, ada yang belum? Silakan Bapak Ibu, kita saling berbagi dulu. Kak Tera lah, Kak Tera. Iya. Ya, Ibu Tera belum. Iya, Bu Tera. Silakan Bu Tera berbagi pengalaman. Iya, terima kasih. Kayaknya sama-sama bersama. Kalau yang mengikuti CGP ini sebenarnya yang kedua kali. Yang Bu Tera pertama di mana? Yang Bu Tera dari mana ini? Dari sekolah mana? dari SMK 1 Brastagi, Pak. Oh, SMK silakan. 1 Brastagi. Kebetulan Ya. saya mengikuti CGP ini yang kedua kali. Yang pertama di angkatan 9. Salahnya bukan di wawancara, kalahnya di simulasi mengajar ya. Itu gara-gara saya bawa orang. Saya bawa siswa ada 5 sebagai, karena saya anggap seperti peer teaching karena saya nggak ngerti. Seperti peer teaching ada orangnya gitu yang akan absen, siapa yang absen, dan seperti itu rupanya saya ditegur. Saya ditegur. Akhirnya kawan-kawan pun udah bilang, berarti kamu udah kena, katanya. Di angkatan 10 nggak ada keluar di SIM PKB. Kebetulan di SIM PKB yang keluar yang muncul ya itu, jadi apa, guru praktik gitu. Saya berpikir kan pernah sebelumnya itu kan saya ikuti sosialisasinya bahwasanya kan nggak mungkin bisa kita jadi guru praktek kalau kita belum jadi CGP gitu. Makanya saya tidak ikutin waktu di angkatan 10. Pas saya ubah-ubah supaya saya bisa ikut di angkatan 10 ternyata nggak bisa. Ya udah, belum nasib saya pikir. Makanya di angkatan 11 kalau muncul di SIM PKB akhirnya saya coba. Ya puji Tuhan ternyata lulus di tahap keduanya. Karena saya udah tahu kelemahan saya di mana waktu di angkatan Gitu ya. kemarin gitu, Pak. Kalau mengajar di SMK namanya sama kayak Ernita ya. Kita mengajar protelan, Pak. Produktif. Jadi kejuruan 5 jam, 5 les. Jadi memang kita harus pakai teknik bagaimana supaya kelas itu tidak bosan. Ya, memang ya tetap diawali dengan ya pembukaan biasa, doa dengan ice breaking-nya tetap tiap hari. Dan kebetulan memang kita pas pula mapel yang saya bawa itu mengenai kamar. Housekeeping, membersihkan kamar di hotel. Bagaimana membersihkan kamar di hotel atau membersihkan semua ruang-ruangan yang ada di hotel, itu yang diterangkan ke siswa. Jadi penggunaan peralatannya. Jadi kita kebetulan saya menggunakan juga pakai slide. Jadi memang ya karena banyak video yang harus ditampilkan supaya anak-anak bisa terampil dalam hal itu. Sama kayak Ernita, ada yang buka HP, ada yang apa. Jadi kita ajak dibuat diskusi pun ternyata disempatkan ya dia main game gitu. Aduh nakku jangan dulu gitu. Jadi memang agak-agak memang enak-enak enggak juga memang kayak di Ernita, cuma itulah penuh kesabaran dalam menghadapi anak-anak. Dalam apalagi masa puber, dimarahin nggak bisa karena mereka sudah gede gitu, artinya gampang sakit hati gitu. Ujung-ujungnya nanti kan kita yang dibenci, bukan kita takut dibenci. Bagaimana melakukan pendekatan dengan anak yang lagi puber? Jadi itu memang itu lagi pergumulan kita sampai sekarang. Karena saya sempat juga harus tegas gitu, karena aku bilang juga, loh, nggak mungkin saya harus marah anakku. Kamu hari ini nikah, maaf, kamu bisa punya anak pun, saya bilang. Karena menunjukkan bahwa artinya mereka itu udah dewasa, gitu. Kalian itu udah dewasa, anakku. Itu artinya kalian gambaran sudah dewasa. Nggak perlu dimarahi lagi, saya bilang. Cuma itu juga. Mungkin di rumah dia main game sampai jam 2 pagi, akhirnya imbasnya di sekolah. Kadang dia tertidur di belakang, namanya anak SMK seperti itulah Pak. Berbeda dalam menghadapi anak SMA mungkin. Kalau saya pribadi, pernah dulu mengajar di SMA ketika saya honor dan ketika ditempatkan di SMK 1 Brastagi agak jauh berbeda. Karena saya dari SMA ke SMK gitu. Itu agak jauh dalam menghadapi anak-anak kita. Terutama dalam kemauan belajarnya. Ya, itu aja pengalaman saya Pak. Terima kasih. Tetap semangat ya Bu ya, yang sabar menghadapi siswa-siswa kita ini zaman sekarang ini luar biasa semenjak zaman digital ini kan gitu. Iya Pak, betul Pak. Jadi di sini kita nanti berbagi antara CGP, saling berkolaborasi lah kita di sini. Udah saya bilang kita di sini sama-sama berhasil ya demi Kabupaten
yang kita cintai Karo itu kan, Karo ini kan gitu kan, bukan? Jadi jangan saling mengingatkan. Kalaupun ada tugas-tugas, ya, saling kita berkolaborasi. Apapun masalahnya kita saling berkolaborasi sama CGP yang ada di grup ini. Oke, terima kasih Bu Tera. Itu tadi apanya? Ya, pengalamannya. Ya, lanjut. Bu Senari mana orang ini? Nggak ada ya? Masuk Ibu itu. Tadi dia minta izin bergabung. Tapi sudah saya apa? Keluar lagi dia. Di sini 11 orang kita Pak, ikut Bapak 11. Oh, berarti udah pas. Bu Tera ada 2 aja. Iya, kenapa ada 2 Pak? Oke, Ya karena yang presentasi Kak. Oh ya, karena saya belum keluar ya. Iya. Presentasi itu 1 Pak. Oke. Nah, Oke, jadi Bu Senari nggak masuk ya? Sama Nggak masuk, PP itu nggak ada ya? Iya Bu Senari nggak ada di apa Ya, jadi sebenarnya begini Bu, kalau kita untuk, ya ini butuh kesabaran. Kadang-kadang kita kan melihat dari, kita ini kan dunia maya. Seperti tadilah, kadang ada kendala jaringan, kan gitu kan. Jadi kita jangan, itu tadi kesepakatan kelas kita tadi, kita harus bahagia dan gembira, kan gitu kan. Kita kan. Ya, jangan apa, kalau misalnya dia belum masuk, ya sabar gitu. Jadi jangan apa namanya itu, ini Ibu Senari saya tengok belum ada dari tadi gitu. Memang tadi minta minta dia minta bergabung, sudah saya nggak ada juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin jaringan nanti kita konsultasi sama sama PP-nya bagaimana, dan PP belum ada nih, belum hadir keduanya. Nah, jadi kita tetap semangat di sini, kita sama-sama belajar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada slide ke-11. Mohon Bu Tera, karena laptop saya masalah ini. Di Oke slide Pak, udah Pak. 11. 11. Ya. Substansi modul. Substansi modul, ya. Ini kompetensi lulusan yang dituju, 1, guru penggerak memahami peran. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini tadi dari berbagai pengalaman kita sudah dengar. Jadi nanti bagaimana sistem mengatasi siswa-siswa itu, ya disinilah CGP yang diharapkan selama proses 6 bulan pendidikannya. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, ini peta konsep modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat sama-sama, udah kelihatan kan bukan? Kelihatan Pak. Jaringan ini. Jaringan Bapak itu. Udah Kak Ter, kamu aja lanjutkan Kak. Aku masih belajar. Baca aja. Sekali. Tambah minusku. Kita tunggu aja Bapak itu. Karena aku lagi diklat lu ini. Makanya masuk di kamar aku nih. Diklat kombel. Mana Bapak itu? Udah keluar Bapak itu. Iya, keluar Bapak itu. Mungkin jaringan kali Bu. Iya, memang jaringan.
Kak Erlina. Hai. Aduh, aku mau perpulungan loh. Aku Kak lagi diklat loh ini Kak. Masih di ruangan, lagi pembukaan di bawah. Aku tinggal. Halo, Oh ya Pak, udah Bapak masuk. Ibu. Jaringannya Pak. Iya, dengar suaranya? Dengar Pak. Pak. Oke, di poin 11 tadi, slide 11 tadi, ya apa itu bagian min maps dan si modul, ya saya ulang. Dan nampak kan Bapak Ibu kan? Udah Pak. Oke, yaitu yang pertama bagian dari peta konsep modul 11 itu ada interpretasi pemikiran KHD. Nah, jadi pemikiran KHD itu mungkin orang Bapak Ibu sudah melihat di modul kita, ya mulai dari diri, ada teks dibaca-baca, ya kemudian ada di situ budi pekerti, yaitu cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, tujuan pembelajarannya peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan asas pendidikan. 2. Peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian di bagian peta konsep juga ada potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sampai masa kini. Ya. Kemudian ada kerangka pemikiran KHD, yaitu dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Robel, dan Taman Anak. Kemudian ada asas pendidikan KHD, yaitu pendidikan dan pengajaran. Ada berbentuk kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sini nanti kita akan saya pandu juga dan saling berbagi bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman itu, yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, isi dan irama. Kemudian bagian peta konsep Ki Hajar itu dasar pendidikan yang menuntun, yaitu KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Nah, jadi pendidik itu adalah seorang petani, yaitu pendidik adalah pamong. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita hasilkan. Kemudian, nah di sini CGP saling berdialog untuk menginformasikan perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasikan perspektif rekan CGP lainnya. Jadi nanti kita per CGP satu-satu ingin perspektif, ya, menghayati pemikiran KHD. Jadi nanti masing-masing saya harapkan CGP memberikan apa sebenarnya pembelajaran pemikiran seperti KHD itu. Kemudian saya mana lagi ya? Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan bagi CGP. Coba Bu Tera di slide 10. Bisa Bu Tera? Bentar Pak. Ya. Slide 10. Pertanyaan pemantik. Iya. Nah, yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kedua, bagaimana kata menuntun saya memaknai dan dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? 3, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? 4, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, di sini kita nanti ya menjelaskan dari 4 poin tadi, masing-masing CGP mengeluarkan pendapatnya nanti, yaitu apa makna menuntun dalam proses pendidikan. Kita di sini satu-satu seperti CGP yang tadi berbagi pengalaman. Saya Bapak Ibu. Ya, kemudian di slide 9, silakan Bu Tera.
Halo? Iya Pak, udah. Refleksi kritis. CGP. Pemikiran KHD dengan 3 semboyan. Ini nggak usah pala kita kita langsung aja diskusi nanti seperti berbagai pengalaman kita apakan aja, kita sebutkan aja gitu. Kemudian budi pekerti dan menuntut, kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, ini sudah tadi. Nas. Kemudian Oke, Bapak Ibu, coba di slide 10 itu, Bu Tera. Ya Pak. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu menyampaikan ini apa sih kata menuntun, gitu. Saya harapkan masing-masing CGP aktif ya, dan buka kamera. Saya. Dan ketika CGP yang satu berbicara, yang lain silakan di mute speakernya, mikrofonnya. Bisa Bapak Ibu? Halo? Bisa Pak. Oke. Nah, silakan di slide 10 itu siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Karena saya sudah lihat juga di bagian eksplorasi konsep itu saya harapan-harapan tentang bagaimana pemikiran KHD itu diharapkan di sekolahnya itu sudah saya lihat ada berapa orang itu cukup bagus lah ya, keren. Tapi ada juga belum mengupload itu ya tugas itu. Nah, coba sekarang Bapak Ibu silakan siapa yang mau pertama yang mau menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di slide 10 ini pada Bapak Ibu. Saya persilakan. Siapa yang mau duluan? Ernita Boru Tarigan. Silakan Bu. Silakan ceritakan bagaimana menuntun, bagaimana pendidikan anak bagi saya, gitu. Ayo Bu Ernita Boru Tarigan. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya mencoba memberikan pandangan saya terhadap arti kata menuntun dalam ajaran ataupun pendidikan menurut dari prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa kita sebagai tenaga pendidik atau guru berarti kita menuntun, berarti kita bisa menjadi, artinya menuntun itu bisa menjadi kita bagian depan gitu Pak. Jadi kita menjadi depan bagi siswa, bagaimana kita mendidik siswa itu agar bisa artinya siswa yang kita didik itu berbagai karakter, berbagai latar belakang. Jadi kita harus mengenali karakter dan karakteristik dari masing-masing siswa dulu sehingga kita bisa memberikan bagaimana cara-cara mengarahkan dia untuk meraih apa yang menjadi harapannya atau apa yang ingin kita berikan terhadap pelajaran yang ingin kita sampaikan. Itu menurut pandangan saya arti dari kata menuntun di dalam pengajaran yang kita berikan di dalam kelas. Mungkin itu yang bisa saya berikan Pak. Terima kasih. Ya, itu yang pertama ya. Oke, atau satu-satu kita apa dulu ya. Itu tadi Bu Ernita tentang bagaimana makna menuntun ya. Silakan ada lagi yang lain menambahkan. Pak Maradenta. Bu Cornelia Stompul, silakan Bu. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Mungkin menurut pendapat saya ya Pak ya, saya akan membagikannya. Bagi saya itu makna menuntun itu adalah suatu proses pendidikan
bagi anak-anak kita memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan secara terus-menerus kepada anak supaya mereka bisa berkembang secara optimal. Dan kemudian menurut saya itu bagaimana kita menuntun, yaitu gimana kita memberikan arahan kepada anak-anak itu sehingga membantu mereka memahami nilai-nilai, bahkan etika, dan juga menjadi inspirasi buat mereka atau motivasi buat mereka sehingga mereka bisa punya semangat seperti itu, Pak. Dan kemudian kita juga sebagai penuntun itu berarti kita mendukung proses belajar mereka, di mana kita mendukung emosional mereka, intelektual mereka, sehingga mereka menemukan solusi dan memberikan dorongan kepada mereka. Dan kemudian kita juga memberikan tuntunan kepada mereka, di mana kita memberikan suatu hal yang baik buat mereka sehingga mereka mampu untuk melihat potensi diri mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan diri mereka, karena pastinya setiap anak itu punya potensi masing-masing. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak. Itu ya. Oke, kalau itu 2 orang gitu kan, Bu Ernita Putrigan dan Cornelia Sitompul. Nah, sebelum saya lanjut, kita is breaking dulu lah ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, ketika saya bilang nanti malam, mohon kameranya dibuka ya, semua. Ini Mohon ditutup dulu ya, kamera. Pak. Enggak, Pak. Hah? Berarti ini Masih kameranya malam, ditutup dibuka. dulu. Tunggu, bentar. Kamera kita dibuka semua dulu, kemudian mikrofon kita di mute. Biar enak. Mute. Bisa? Di mute dulu, Bu Priska. Sudah? Oke. Nah, ketika nanti saya bilang malam, tepuknya 1 kali. Bisa? Halo, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik Coba. Pak. Ya. Oke. Nah, ketika saya malam, saya bilang tepuknya 1 kali. 1 kali. Kalau siang, itu 3 kali. Kalau pagi, 2. Bisa? Bapak Ibu? Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya Pak, siapa? Dengar, Pak, dengar. Kalau malam 1 kali, siang 3 kali, pagi 2 kali. Oke, kita mulai. Silakan dibuka apanya ya, kamera dan di mikrofonnya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Siang. Oke, malam. Pagi. Pagi malam. Dua satu kan? Ya. Masih fokus kan Bapak Ibu? Masih. Iya, tadi ada yang bilang malam 1 kan gitu. Maksudnya 21. Oh, malam. gitu. Oke. Siang. Tepuk pagi, malam. siang. Apa? Ya. Siang. Pagi. Pagi malam. Oke. Tangan di atas Bapak Ibu. Ya. Sudah? Nah, geser ke kanan. Ya, ayo Bapak Ibu, lakukan Bapak Ibu. Kanan. Geser ke kiri. Oke. Oke. Ya, turunkan tangan kembali Bapak Ibu. Kita lanjut. Sudah. Nah, tadi Bu Ernita sudah memberikan paparan, kemudian Bu Cornelia, dan sekarang kita lanjut. Bapak Ibu, siapa yang mau lagi? Ayo silakan berbagi tentang pertanyaan yang ada di slide 10. Silakan Ibu Bapak Maradenta, sorry Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini menurut saya
makna dari kata menuntun dalam proses pendidikan bagi siswa. Kalau mungkin pendapat saya lebih dia sederhana. Menuntun di sini maksudnya kita lebih cenderung membantu siswa atau murid kita tersebut untuk mencapai tujuannya. Demikian Pak. Jadi istilahnya apa tujuan yang ingin diraih oleh siswa atau peserta didik kita di dalam kelas, kita hanya di situ membantu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya tersebut. Jadi masing-masing nanti siswa kan mungkin berbeda tujuan yang mau diraih siswa tersebut. Jadi kita sebagai pengajar atau guru di situ bertindak hanya membantu dan mengarahkan siswa tersebut supaya fase atau proses demi proses untuk mencapai tujuan tersebut tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi sebuah hukum atau apapun itu, tapi tujuan yang hendak dicapai nanti dapat dicapai oleh siswa tersebut. Mungkin demikian Pak untuk yang pertama ini. Oke, makasih Pak Maradenta. Jadi kita mengikuti apa keinginan si anak gitu ya Pak Maradenta ya? Ya Bu, membantu dan mengarahkan supaya mencapai tujuannya itu tidak menyalahi aturan, demikian Pak. Mantap. Makasih Pak Maradenta. Silakan Ibu Tera ya. Oke, silakan Bu Tera. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya hanya singkat saja. Kalau bagi saya menuntun itu sesuai dengan KHD, misalnya kita itu guru itu sebagai fasilitator lah bagi anak didik kita, terutama apa yang menjadi kebutuhan mereka sesuai karakter yang mau mereka kembangkan, ya kita sebagai fasilitatornya, bukan menjadi sebagai apa dibilangnya guru itu bukan lagi sebagai yang kayak dulu gitu. Kalau sekarang apalagi kayak kami SMK, ya kami harus siap menjadi fasilitator bagi anak-anak ini, apalagi yang dibutuhkan di dunia kerja nanti, apalagi ketika mereka mau PKL gitu. Itu kita siap harus menjadi menuntun anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, dan kita sebagai fasilitatornya, sebagai guru. Itu kalau menurut saya Pak. Luar biasa Bu Tera ya. Oke, makasih Bu Tera. Lanjut Ibu Herlina Nainggolan. Silakan Ibu Herlina. Baik, sebenarnya pendapatnya mirip-mirip Pak sama yang lain, teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Kalau disebut menuntun, itu menurut Kajar Dewantara tadi kan itu kodrat katanya, kodrat yang ada pada anak, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai guru, di sini sebenarnya menurut pendapat saya, mereka itu sudah memiliki potensi bawaan semenjak mereka lahir. Jadi kita tinggal mengarahkan mereka kemana nanti minatnya, kemana nanti bakatnya, tapi tetap di koridor, seperti itu Pak. Jadi mereka itu tidak lari dari koridornya. Ibarat kita main layangan, talinya tetap kita pegang, anak-anaknya itu terbang, seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi sesuai kodratnya gitulah Bu ya. Iya Pak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kalau di Tanah Karo, kalau kodrat alam itu mengarah kemana itu? Kalau di Tanah Karo, alamnya itu alam apa ya? Ini Karo dingin loh Pak. Iya. Ya kadang dingin, tapi udah seringan panas Pak. Iya. Gitu. Gitu ya. Makasih Pak. Oke, lanjut Bu Priska. Udah ini belum ya? Silakan Bu Priska. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, menuntun itu dalam proses pendidikan anak, kita berarti membimbing, membantu si anak tadi sesuai bakat ataupun cita-cita yang dia inginkan dari kecil atau dari dia punya pemikiran seperti apa, maka kita harus membantunya, tapi tidak membuat dia bosan. Artinya kita buat suasana itu yang menyenangkan di dalam kelas supaya dia setiap hari itu ke sekolah itu semangat, tidak bosan gitu. Artinya si anak tadi, aku harus sekolah karena ada yang saya akan kerjakan di sana atau ada yang saya suasananya menyenangkan begitu. Jadi menuntun berarti membuat suasana itu menyenangkan sehingga nanti ketika dia apa yang dia cita-citakan itu bisa nanti terlaksana
Ya paling tidak selama di SD 6 tahun kami bimbing. Kalau nanti di SMP mungkin beda lagi, ke SMA seterusnya seperti itu beda. Cuman dalam SD ini yang paling lama karena 6 tahun dia. Jadi makanya kami kalau di guru-guru SD saling bercerita dengan wali kelas yang lain, si A, si B bagaimana dulu di kelas sebelumnya. Gitu. Jadi jangan kami bisa sharing lah bagaimana si anak tadi cara mengatasinya kan berbeda-beda setiap siswa karena berbeda karakter dan sifatnya, begitu Pak. Oke. Itu tadi kodrat alam itu ya? Iya, itu Pak. Ya, makasih Bu Priska. Siapa lagi? Ayo lanjut, yang belum. Silakan ke siapa? Ada lagi? Mengutarakan makna menuntun, saya hanya memberikan dari diri saya pribadi, di mana menuntun menurut saya memiliki makna mengerahkan dan cara memberikan contoh kepada anak-anak. Seperti halnya saya yang bertugas di sekolah dasar, di mana anak-anak itu kita sebagai guru, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, di mana anak-anak itu memerlukan contoh. Kita memberikan contoh kepada anak-anak. Sama seperti halnya orang tua menuntun mereka itu pada rumah itu mereka dituntun oleh orang tuanya. Menuntun ini lebih mementingkan contoh daripada jawaban. Jadi kepada saat anak-anak itu dituntun, mereka belajar lebih banyak dari yang dilihat. Terkhususnya saya yang mendidik anak di sekolah dasar itu, anak-anak di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu, yang terutama anak-anak yang masa peralihan dari taman kanak-kanak ke SD, di mana mereka itu lebih dapat dituntun dengan memberikan contoh kepada mereka, bukan dari apa yang mereka dengar. Jadi indera penglihatan mereka itu lebih menyerap ilmu dari contoh yang kita tunjukkan daripada apa yang mereka dengarkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri, luar biasa. Lanjut, ya Bu Novianti, silakan Bu Novianti. Ya Pak, saya juga sama hampir dengan Bapak Ibu yang sudah memaparkan pendapatnya mengenai kata menuntun. Bagi saya makna kata menuntun itu kita sebagai guru, sebagai pembimbing, serta fasilitator untuk mengeksplor pengetahuan yang ada pada diri peserta didik kita. Terkadang kita kan hanya berfokus pada kemampuan akademik, padahal beberapa siswa kita mungkin tidak unggul di akademik, dia mungkin jago di non-akademik. Itulah kita sebagai guru untuk bisa melihat bakat apa yang terpendam pada diri peserta didik kita agar bisa kita eksplor dan bisa berguna nanti untuk dia menggapai cita-citanya atau ke pendidikan selanjutnya yang akan dia tempuh. Demikian Pak, terima kasih. Iya, makasih Bu Novianti Nasution. Sekarang baru 5 orang. Ayo silakan Bapak Ibu yang belum memberi tanggapan tentang makna menuntun. Silakan. Ibu Eka Risti, ada? Ada Bu Eka? Halo Bapak Ibu. Masih di dalam dia Pak, tapi belum nyaut. Iya. Ya Udah Pak, masuk dia. dengar suara saya. Ya, silakan. Sedikit bermasalah mikrofon saya. Saya sedikit memberikan penjelasan, sedikit masukan. Menuntun menurut saya yaitu membimbing atau mengarahkan
ke anak didik, mana menuntun dalam konteks yang sudah saya terapkan di daerah saya itu Pak, karena ketepatan saya guru prakarya, saya melihat anak-anak di daerah saya karena mereka ada di desa, banyak yang bisa mengolah makanan khas daerah. Jadi ketepatan saya juga guru, karena kekurangan guru saya bawa mata pelajaran seni budaya. Jadi anak-anak di sana juga sangat tertarik akan tarian daerah, Pak. Jadi saya berusaha menjadi fasilitator bagi mereka, mendampingi mereka bagaimana supaya mereka tersebut bisa berkembang. Dan kemudian kebetulan saya di sana masih sekitar lebih kurang setahun, dan kami sudah buat ekskul kegiatan dalam prakarya itu Pak. Itu tadi karena saya lihat siswa saya itu banyak yang bisa dalam memasak pengolahan makanan khas. Jadi kami membuat ekskul khusus untuk pengolahan bahan makanan khas daerah, dan makanan khas daerah tersebut kami pasarkan kepada adik-adiknya. Jadi disitulah saya tuntun anak-anak agar mereka tetap berkreativitas dan berusaha. Saya sesuaikan dengan kodrat alam yang ada. Nah, misalnya apa yang bisa kami olah, misalnya di sana ada ubi atau pisang, nah, jadi kami olah dia untuk dijadikan bahan makanan. Jadi anak-anak tersebut merasa senang. Jadi beberapa siswa saya tersebut senang melakukannya. Jadi saya tetap menggali bagaimana supaya anak-anak ini bisa saya tuntun sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Dan menurut saya itulah Pak menuntun yang sudah saya terapkan di daerah saya. Oh gitu ya. Jadi Ibu sering buat mengolah makanan lah ya? Iya Pak, karena kebetulan kan untuk materi prakarya itu setiap semesternya dan setiap rombelnya ada materinya, materi pengolahan pangan. Jadi karena memang di sana jaringan kadang internet juga agak sulit Pak. Jadi jika mereka untuk diarahkan belajar menggunakan mencari sendiri sangat sulit. Jadi saya arahkan bagaimana di alam tersebut apa yang ada itu yang kita olah. Atau misalnya kita buat plastik, kita olah bagaimana supaya plastik itu bisa dibuat jadi sebuah produk. Gitu ya? Iya Pak. Jadi sudah banyak lah Bu olahannya Bu ya? Masih dalam tahap belajar Pak, sama-sama tahap belajar. Oh gitu ya. Oke, makasih Bu Eka Risti, luar biasa ya mengolah makanan ini yang perlu. Kadang anak-anak ini kan tergantung, kadang dia hobi bercocok tanam. Itulah tadi dia harus sesuai dengan kodrat alam tadi, ya kan? Kadang di wilayah pegunungan dia hobinya bercocok tanam, kemudian ya mendaki lah ya, dari tadi trekking ya. Kalau daerah kami daerah pantai ini Bu ya ke sawah gitu. Nah, jadi anak-anak itu memang itulah proses menuntun bagaimana anak itu kita arahkan sesuai dengan, makanya kita disuruh menghamba pada anak. Mungkin menghamba bukan berarti kita ini ya. Oke, terima kasih Bu Risti. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan Bu Risti ya bergerak terus ya untuk kemajuan anak dalam proses. Silakan, saya lihat Bu Senari sudah bergabung nih ya. Ada Bu Senari? Halo Bapak Ibu? Ada Pak, ada Bu Senari. Ya, silakan Bu Senari.
Ada Bu Senari? Udah saya buka itu bergabungnya tadi kan? Halo Bu Senari? CGP sama siapa? Mohon dulu lah. Halo Bapak Ibu. Ya, sebelum Bu Senari, siapa lagi yang kira-kira yang mau? Oke, tinggal Ibu itulah, Pak. Iya kan? Udah bergabung kan? Silakan dibuka Bu mikrofonnya, Bu Senari. Ya, mungkin ada kendala. Oke, jadi tadi tuh makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya ya, menurut saya. Kemudian, mengapa pendidikan murid anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Itu kenapa ya Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi? Ya, Bu Cornelia. Silakan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kalau menurut saya sih Pak, kita juga sebagai pendidik itu kita harus mendidik anak-anak itu, memberikan pendidikan kepada siswa itu dengan mempertimbangkan kodrat alamnya, di mana itu sangat berpengaruh untuk membentuk karakter mereka Pak, dan pengetahuan mereka dan keterampilan mereka. Dan kemudian kalau di pengalaman kami di sekolah ya Pak ya, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, biasanya kita akan buat mereka, di sini pernah kami lakukan ada P5 dengan kami ambil gaya hidup berkelanjutan, di mana anak-anak ini, kan kami tinggal di daerah yang banyak menghasilkan sayur-sayuran begitu ya Pak ya. Jadi kami melatih anak-anak ini untuk memberikan keterampilan bagi mereka menanam sayuran organik seperti itu Pak. Jadi itu menjadi satu hal yang membangun keterampilan mereka dan pemahaman mereka tentang alam, bagaimana mereka juga memelihara, bahkan bertani, bahkan mengembangkan bakat mereka, di mana di sini potensinya memang adalah pertanian seperti itu Pak. Dan kemudian kalau soal kodrat zaman ya Pak, kita juga harus bisa menyesuaikan pendidikan itu dengan perkembangan zaman saat ini, di mana anak-anak juga harus bisa mengikuti teknologi atau keterampilan abad 21 yang pada saat ini yang harus kita kembangkan bagi anak-anak, di mana mereka harus mampu untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, bahkan berkolaborasi, di mana mereka juga dengan kami melakukan proyek P5 itu Pak, di situ juga anak-anak dilatih untuk terampil seperti itu, berkolaborasi, di mana kami kan menggunakan lahan yang ada di lingkungan sekolah seperti itu Pak, di belakang kelas. Jadi tanah yang sisa yang ada di dekat kelas itu, itulah kami tanami Pak. Kami buat untuk lahan untuk membuat sayur-sayuran organik seperti itu Pak. Mungkin disitulah akan mereka dibentuk untuk membuat berkolaborasi, belajar dari internet bagaimana menanam sayuran-sayuran organik sehingga sayuran itu bisa berhasil seperti itu Pak. Jadi mereka kami latih juga bagaimana mereka belajar dari internet, bagaimana mereka belajar dengan menggunakan teknologi seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya bagikan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Cornelia. Ya, selanjutnya sebentar. Jadi Bu Cornelia tadi berdasarkan kodrat alam tadi
bercocok tanam ya Bu ya. Iya Daerah Pak, sana karena apalagi. daerah sini Iya. penghasil sayur-sayuran Pak. Ya, penghasil sayur. Jadi anak-anak itu sudah diperkenalkan ya Bu ya. Iya benar Pak. Bagaimana mereka bisa mengembangkan lebih lagi hasil pertanian mereka gitu. Karena memang kebetulan kan karena P5 itu kan kita juga buat setiap tema gitu ya, kayak seperti gaya hidup berkelanjutan bagi mereka, bahkan juga melestarikan apa yang ada di daerah mereka seperti itu Pak. Mungkin itulah yang cara kami untuk mereka menghargai lingkungan mereka dan kodrat alam yang ada di sekitar mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Bu Novianti. Silakan Bu Novianti. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Sekalian Iya, apa Pak. relevansi? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nah, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan yang dipertimbangkan oleh kodrat alam itu kan Pak yang ada di dalam dirinya sendiri, bakat dan minat yang ada dalam dirinya sendiri itu harus kita tuntun agar bisa tereksplor di mana minat dan bakatnya bisa diarahkan. Nah, kalau untuk kodrat zamannya, dulu mungkin pada saat terutama saya Pak, waktu di sekolah dulu, mungkin kan untuk kecanggihan iptek itu belum terlalu canggih seperti zaman sekarang ini. Nah, kalau dengan zaman yang sekarang ini semuanya digital, terutama lagi anak-anak sekarang kan jago-jago mengakses Android, handphone. Nah, kita disitulah dituntut untuk bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, sesuai dengan zamannya. Jadi anak-anak di sekolah pun dia merasa tertarik untuk datang ke sekolah dan belajar menyenangkan. Karena kalau cuman kita seperti zaman dahulu, kita ini cuman hanya sebagai guru hanya sekedar menerangkan, memberi tugas, catatan. Nah, kalau anak sekarang ini mungkin kalau kita sesuaikan dengan zaman, mungkin mereka lebih senang kalau kita buat macam video-video pembelajaran seperti nyanyi-nyanyian dari YouTube atau TikTok. Mungkin dengan begitu mereka lebih gampang mengeksplor pengetahuan dalam dirinya, karena pada siswa-siswa kita ini, peserta didik kita ini tidak hanya semua jago di akademis, ada juga mungkin jago dia di seni, mungkin dia jago di bidang olahraga. Dengan adanya zaman sekarang digital ini, mereka bisa mengakses pengetahuannya itu tidak terpaku hanya dari buku teks pembelajaran, tapi dari sumber-sumber belajar lainnya bisa mereka dapatkan ilmu baru. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih Bu Novianti. Ada lagi kira-kira yang mau berbagi? Ayo, tentang mengapa pendidikan murid perlu berpertimbangan kodrat alam. Yang belum ini siapa nih? Ya, silakan Bu. Senari ya. Bu Senari udah bergabung? Udah ya? Silakan Bu Senari. Ada Ibu itu. Oke, Bu Priska dulu lah. Silakan Bu Priska. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Nah, di sini mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena menurut saya dia harus seimbang. Kodrat alam itu adalah bawaan dia dari lahir atau tergantung alam sekitar. Sedangkan zaman itu perkembangan zaman sekarang lah. Karena memang dunia internet itu semua anak rata-rata sudah memegang HP, gadget. Jadi kadang mereka pun permainan di luar ruangan itu sudah jarang. Jadi kebanyakan ber-HP, jadi sosial mereka pun sudah berkurang. Maka itu perlu kita sebagai pendidik menuntun mereka supaya ada disiplin waktunya memegang gadget atau HP tadi. Artinya kita bilang Sabtu atau Minggu dia boleh pegang HP, tidak Senin sampai Jumat. Atau memang dibutuhkan kalau memang ada tugas atau pelajaran yang memang atau Google Form itu boleh, tapi mungkin harus dibimbing juga karena kadang-kadang fitur yang ada di HP ini karena zaman ini ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kita sebagai pendidik
harus bisa membimbing supaya si anak tadi jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif, otaknya juga jangan terkontaminasi dengan hal yang negatif. Maka kita sebagai pendidik harus bisa memberikan nasihat tapi dengan cara yang menyenangkan supaya mereka juga menerimanya dengan senang hati, tidak sakit hati gitu Pak. Itu aja, Bu Priska. Ya, itu aja Pak. Oke. Ya. Bisa gabung mikrofonnya apa? Silakan Pak Maradenta ada? Nambahkan Pak Maradenta tentang kodrat alam dan kodrat zaman ini. Halo Pak Maradenta. Halo. Yang lain lah. Pak, kita sampai jam berapa ini Pak? Sudah hampir 5:30. Ya, karena kita tadi kan Bu, kenanya di apa itu? Di apa namanya? Presentasi ya Pak ya? Iya. Kita 2 JP gitu, 90 menit. Silakan, ada lagi Bapak? Ya, silakan Pak Maradenta. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, kodrat alam itu berkaitan dengan apa yang sudah dimiliki anak semenjak lahir, yang itu dikaitkan dengan di mana dia berada. Jadi, misalnya kalau pembelajaran bagi kami misalnya yang ada di dataran tinggi, ya, maka kita dalam pembelajaran itu kita kaitkan dengan keadaan alam di mana anak dan kita itu berada. Kan misalnya nggak mungkin kalau kami misalnya di dataran tinggi menyampaikan berkaitan dengan pembelajaran yang berkaitan dengan pantai atau apa segala macam yang pada akhirnya nanti membuat siswa itu kita ajak malah menghayal demikian Pak, karena tidak ada secara konteksnya tidak ada di tempat kita berada tersebut. Kemudian kalau yang berkaitan dengan kodrat zaman, ya ini sama dengan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, bahwa pembelajaran yang kita sampaikan itu dia memang harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya seperti yang tadi sudah disampaikan, sekarang itu pembelajaran abad 21 berkaitan dengan teknologi, maka bagaimana kita mengarahkan siswa itu belajar dan kalau bisa menghasilkan sebuah hal yang berguna pada zaman dia berada. Menurut saya demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Maradenta. Ya, mungkin waktu kita sudah mulai luar biasa CGP saya ini. Jadi dari tadi saya sudah mendengar paparan orang Bapak Ibu bahwasanya bagaimana tentang pendidikan menuntun, tentang kemudian kodrat alam dan zaman. Jadi kita seperti seorang pendidik ini kalau sudah kata menuntun Bapak Ibu, ya bagaimana ya proses pendidikan anak itu. Kadang anak-anak ini kan lain-lain apanya, karakternya. Sesuai kata Bu Tera itu tadi ya. Anak-anak SMK itu kadang sampai malam melihat handphone semua, tiba-tiba di sekolah mengantuk. Jadi inilah tugas kita. Inilah memang kodrat alam dan kodrat zaman ini. Apalagi zaman sekarang ini digital. Jadi saya mendengar dari Bapak Ibu keluar pengalaman-pengalaman hampir sama kayaknya. Karena kepengalaman. Tapi kita tetap menuntun anak. Ya. Bagaimana sih pembelajaran itu berpihak kepada anak. Kita tetap menghamba, tapi bukan berarti menghamba kita langsung tunduk sama mereka, tidak. Jadi menghamba maksudnya apa keinginan mereka di dalam proses pembelajaran. Kadang-kadang anak ini Bu beda-beda ya karakternya, apalagi di anak SD. Saya mengajar di anak SD itu luar biasa. Saya satu kelas itu ada 36 orang itu. Jadi beragam itu karakternya. Itulah tugas kita bagaimana menuntun. Kadang anak itu dia hobinya membaca, kadang hobinya menulis,
Kadang bahkan ada hobinya apa namanya itu menggambar aja. Kalau disuruh nanti membaca dia nggak mau. Tapi kalau menggambar, oh dia nomor 1. Bahkan memang siswa saya juga menggambar luar biasa. Ada juga dia mau lomba ke tingkat kecamatan juga menang. Kemudian ada yang hobi olahraga. Ya, olahraga juga itu ada juga siswa SD itu beragam, termasuk main bola. Nanti kalau sudah jam olahraga dia nomor 1. Tapi kalau sudah disuruh menulis, nah dia malas. Jadi itulah memang kodrat alam, kodrat zaman ini. Itulah di pendidikan guru penggerak kita ini, mari kita sama-sama berkolaborasi bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Kita harus menuntunnya. Tadi sudah kita berbagi dan di sini nanti kita berkolaborasi. Berbagi bagaimana menghadapi anak-anak yang kita hadapi sehari-hari. Oke Bapak Ibu, kita sudah selesai ya, udah hampir 95 menit kita lebihin ya, karena tadi ada kesalahan teknis jaringan mungkin dan laptop saya bermasalah. Izin saya Bapak Ibu, mungkin tadi karena ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat CGP yang mau ya mengapa saya men-screen seperti Bu Tera tadi. Ya, izin Pak Maradin tadi. Mana tahu agak kelamaan gitu kan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu tugas-tugas itu kalau bisa jangan menunggu deadline-nya. Ya. Kerja karena kita tiap hari ada tugas saja. Ini nanti kita ada tugas lagi. Masih diklat Pak, sabar. Iya, maksudnya saya bukan mengapa tapi mengingatkan. Karena lama-kelamaan tugas itu menumpuk. Ya, jadi pelan-pelan kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Bisa? Kita hari Sabtu itu luring ya Pak ya? Loka karya. Bu. Loka karya. Oh. Iya. Oke. Jadi sebelum kita tutup, ada kalanya kita foto dulu lah. Siapa yang bisa ngambil fotonya? Pak Maradenta, silakan. Pak Maradenta, silakan buka kamera semua. Ernita belum Pak. Ernita siapa lagi belum? Buka kamera dulu. Silakan buka kameranya. Ernita, Ibu Senari. Ya, silakan Bapak Ibu biar difoto Pak Maradenta nanti baru dikirim di grup. Boleh Pak Maradenta kan? Atau Bu Tera? Udah Pak? Udah dipoto? Udah. Oh, udah ya. Oke, sebelum kita udah. Ada lagi? Udah diulang lagi. Oke, ulang. Semua gini kayaknya. Restitusi. Atau apa? Gimana Pak? Saya tangan lah biar bisa saya foto. Iya, silakan. Oke. Mulai. Tahan. Ya. Udah. Nanti jadi nggak dilepas pula itunya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Bapak Ibu, silakan istirahat dan kalau ada tugas silakan bekerja. Oke, dikerjain. Oke ya, kita kerjain terus. Dan saya bilang saya bukan memaksa, tapi